Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai kebijakan publik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri sebagai moderator, Aufa Zainal Mandira. Lalu ada Abelia Dia Jovita, Rafisya Dewi Utami, M. Rafif Pratama, Tengku Raka Raihan, Desandro Ramadan, Yosep Agustin, Anita Ramadini, Bella Kansa Oktarini, dan Dandi Kurniawan. Pada materi ini kami akan membahas mengenai public policy, sound governance, public policy and democracy, policy adoption, dan policy duplication. Untuk pemateri pertama akan dijelaskan oleh Saudara Raka. Pada Saudara Raka saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya, Saudari Aufa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai public policy. Jadi public policy adalah kebijakan publik yang berarti pemanfaatannya strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintahan. Dengan kata lain, kebijakan publik merupakan keputusan pemerintah untuk mengatur berbagai bidang kehidupan dalam negara. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih Saudara Raka. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rafisya. Pada Saudari Rafisya saya persilahkan. Public policy, menurut Scholar, Lester dan Stewart mengartikan kebijakan sebagai proses atau rangkaian kegiatan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan publik. Friedrich mengatakan bahwa kebijakan adalah keputusan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Desandro. Kepada Saudara Desandro saya persilahkan. Baiklah, saya akan memaparkan tentang sound governance. Sound governance ini adalah konsep yang sama sekali baru di Indonesia. Konsep ini menyerupakan hadir di tengah kegandrungan dunia yang teramat sangat dengan good governance yang seolah-olah telah menjadi kebenaran absolut dalam wacana demokrasi dan administrasi publik. Secara singkat, sound governance ini seperti upgrading dari good governance. Sound governance ini juga adalah konsep tata pemerintahan yang santun secara epistemologis, dan karena itu juga yaitu kayak membuka ruang dialog yang sangat luas bagi keragaman ide dan praktek tentang makna demokrasi untuk muncul ke permukaan gitu. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rafif. Kepada Saudara Rafif saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan di bagian sound governance di sejarahnya. Konsep dari sound governance sendiri berasal dari pemerintahan kerajaan Persia dengan penerapan efisiensi dan efektivitas yang tinggi terhadap sistem administratifnya pada saat itu. Berdasarkan Darius yang Agung dan penggantinya Cyrus yang Agung menyatakan bahwa tidak ada kerajaan yang dapat bertahan dengan sedikit banyak keberhasilan tanpa kelayakan ekonomi, sistem manajemen, dan struktur kebijakan. Adapun juga scholars melihat pada sound governance dalam buku suntingan Ali Farasman yang berjudul Sound Governance, Policy and Administrative Innovation menawarkan analisis yang lebih tajam terhadap proses-proses yang sedang berlangsung, terkhusus kepada negara berkembang di tengah arus globalisasi yang padat. Tidak hanya terpaku pada 3 pelaku utama saja, seperti yang ada di dalam konsep good governance, yaitu hanya mencakup bagian negara, masyarakat sipil, dan sektor swasta nasional. Sound governance sendiri bisa mencakup lebih luas lagi perihal dalam hal menganalisis yang namanya policy tersebut. Farasman sendiri juga menegaskan innovation is key to sound governance and innovation in policy and administration is central to sound governance as well.
Membangun kemitraan dan peningkatan kapasitas masyarakat merupakan fitur kunci dari reformasi kontemporer dalam sistem tata kelola dan manajemen. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Yosep. Kepada Saudara Yosep, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai Public Policy and Democracy. Dalam negara yang demokratis, kebijakan publik yang dibuat mencerminkan aspirasi masyarakat. Sedangkan di negara yang belum demokratis, terjadi distorsi yang menghambat penyaluran aspirasi masyarakat kepada pembuat kebijakan. Dia menyebut globalisasi menimbulkan persenggolan antara elit negara dan kekuatan transnasional untuk mempercepat akumulasi modal. Menurutnya, eksistensi negara sendiri tidak akan hilang di tengah globalisasi. Tetapi terjadi saat ini adalah pemanfaatan negara oleh segelintir orang. Berikutnya, Public Policy and Democracy terdapat 4 bagian, yaitu 4 pilihan kebijakan apabila terjadi distorsi. Yang pertama ada strategi pendidikan publik, yang kedua pilihan kebijakan mengakomodasi, ketiga pilihan kebijakan menolak, atau keempat pilihan inovasi kebijakan dan administratif. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Abelia. Kepada Saudari Abelia, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai materi policy adoption. Policy adoption atau pengadopsian kebijakan merupakan tahapan ketiga yang dilakukan pemerintah dalam menentukan kebijakan publik yang akan diberlakukan secara umum bagi masyarakat. Adopsi kebijakan ini mempunyai tujuan secara legitimasi untuk memberikan otorisasi atau kuasa pada jalannya proses dasar pemerintahan dalam menetapkan kebijakan publik. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Bella. Kepada Saudari Bella, saya persilahkan. Saya akan menjelaskan tentang policy adoption, yaitu otorisasi atau kuasa yang diberikan kepada pemerintah, dimaksudkan agar hanya pemerintahlah yang dapat melakukan perubahan atau perbaikan di dalam kebijakan publik. Selain itu, dalam tahapan ini, pemerintah juga dimungkinkan untuk melakukan adopsi kebijakan dari negara lain maupun daerah lain yang dirasa cocok untuk diterapkan di wilayah negaranya semata-mata sebagai salah satu tindakan untuk cara merawat kemajemukan bangsa Indonesia. Yang selanjutnya itu policy duplication. Policy duplication yaitu duplikasi kebijakan, maksudnya adalah di mana adanya tumpang tindih atas suatu kebijakan ataupun program yang dirancang oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah yang akan ditetapkan. Hal ini menyebabkan adanya delay di dalam penetapan suatu kebijakan, atau dengan kata lain, penetapan suatu kebijakan dianggap sangat bertele-tele karena tujuan yang akan dituju bertentangan antara satu kebijakan dan kebijakan yang lain. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan suatu pertanyaan, boleh melalui kolom komentar. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.